ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayolah ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmahnya kepada kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di baitun min buyutillah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmah buat mereka, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama kita di sisi malaikatnya yang paling mulia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu disebut namanya di hadapan para malaikat Allah Rabbul Alamin ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril alaihissalam untuk dikatakan inni uhibbu fulanan, sungguhnya aku mencintai si fulan, fahibbah, cintai dia. Maka seluruh para malaikat pun akan mencintai ketika Jibril memberitahukan kepada mereka bahwa nama-nama kita disebut di sisi Allah Rabbul Alamin. Ayolah ikhwah rahimakumullah, pembahasan sebelumnya sudah menjelaskan tentang arti dan hakikat dari zikrullah azza wa jalla, yaitu berzikir dan mengingat pada Allah Rabbul Alamin. Ada satu kata yang sangat indah diucapkan, manis dirasakan, yaitu kata cinta. Yang ketika rasa cinta itu ada dalam diri kita, antar kita pun kemanisan-kemanisan dan keindahan-keindahan begitu terasa walaupun jauh jarak antara kedua yang mencintai. Sampai-sampai terungkap kata-kata yang muncul dari orang yang saling mencinta. Ku ingat engkau dimanapun engkau berada. Saat ku tidur, saat ku makan, saat ku berjalan, aku selalu mengingatmu. Itu satu kata yang sangat ringan dari ungkapan cinta seorang dengan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta pada diri hambanya dan ditumbuhkan rasa cinta pada diri sang hamba mencintai Allah Rabbul Alamin, betapa indah dan mulianya sang hamba yang dicinta oleh Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua sarana mencintainya, dari yang paling teringan sampai yang paling terberat dan teragung dan terhormat. Di antara bagian yang saya bilang tadi bahwa ungkapan cinta yang teringan adalah mengingatnya. Ringan tanpa dibatasi oleh banyak pengeluaran-pengeluaran yang berat yang harus kita keluarkan. Berdiri, duduk, berbaring, berjalan, di mana saja tanpa batas waktu dia bisa mengingatnya sebagai tanda cinta. Sampai-sampai Allah sediakan semua sarana. Di antara yang paling besar dari sarana mengingat Allah Rabbul Alamin adalah zikir. Zikir yang bebas atau zikir yang terbatas. Pada waktu-waktu tertentu, pada momen-momen tertentu, Allah berikan sarana agar sang hamba mendekat kepada Allah, mencintainya dengan zikrullah azza wa jalla. Yang satu dengan yang lainnya saling melahirkan pengaruh pada kedirian sang hamba dalam mencintai Allah Rabbul Alamin. Zikir yang terbatas, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, melahirkan amalan-amalan yang berzikir lebih besar kepada Allah Rabbul Alamin, tambah mendekat dan tambah mentaati Allah Rabbul Alamin. Salat, membaca Al-Quran, sujud, ruku, berdoa, dan lain sebagainya. Dari situ lahirlah
semua pengaruh-pengaruh pada karakter kejiwaan sang muslim sebagai hamba Allah Rabbul Alamin. Semua kediriannya adalah zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kesadaran pada dirinya tentang Allah yang sangat tinggi. Mari kita ingin sedikit apa pengaruh-pengaruh besar dari zikir yang paling ringan sampai zikir yang paling luas terhadap diri kita dalam mengabdi kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan menjadi hamba Allah yang dicintainya. Ada beberapa pengaruh yang sangat berarti ketika kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 7 pengaruh yang sangat besar mempengaruhi kita ketika kita menjadi orang-orang yang berzikir. Yang pertama adalah sangat mudah mencucurkan air mata ketika dia tahu kebenaran diingatkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan karakter-karakter orang-orang yang beriman. Ketika diingatkan tentang Allah Azza wa Jalla, ketika disebut tentang kebenaran Allah Azza wa Jalla di hadapannya, bercucuranlah air matanya dikarenakan dia tahu bahwa kebenaranlah yang disampaikan dan diingatkan pada dirinya. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebut Allah Azza wa Jalla wajilat qulubuhum, gemetar hati-hati mereka karena tahu yang dibacakan di hadapannya adalah kebenaran dari Allah Rabbul Alamin, mimma arafu minal haq, karena yang dibacakan di hadapannya, diingatkan di hadapannya adalah al-haqqu, kebenaran. Mari kita lihat ketika salah seorang dari raja di Ethiopia, Najasyi, ketika diceritakan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, ditanya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan orang-orang Quraisy berubah menjadi orang-orang yang beriman, yang dahulunya merupakan orang-orang yang terpuruk dan rusak. Ketika dibacakan oleh sang sahabat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, kaha ya ain sad, mengucur air matanya. Kenapa dia mengucur? Mimma arafu minal haq, karena dia tahu yang dibacakan adalah hak dari Allah Rabbul Alamin, sama yang diturunkan kepada Isa ibnu Maryam. Di dalam surah Al-Hadid, surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 83, Anda bisa mengingatnya bahwa ayat ini menurut Qatadah radhiyallahu an rahimahullah turun berkenaan dengan Raja Najasyi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, cuma diingatkan satu ayat dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, cukup diingatkan itu, kahaya ain sad tafidu minad dam', mengucur air matanya, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu yang diturunkan adalah hak, kebenaran. Lalu wa yaquluna rabbana amanna, ya Rabb kami beriman, faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi tentang kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dampak timbal balik ketika seorang tambah berzikir, tambah mudah dia tahu ketika diingatkan satu poin saja, ini benar dan saya
adalah penerima kebenaran. Ketika orang tambah luas berzikir, tambah mudah menerima kebenaran, bahkan mampu menangis karena dia tambah tahu tentang kebenaran yang Allah ajarkan. Ketika kita ingin tahu tergolong manakah kita, tergolong orang-orang yang banyak berzikir atau tidak berzikir, lihat indikasinya. Pandaikah kita menangis ketika ayat-ayat Allah dibacakan? Ketika tidak pandai menangis ketika ayat-ayat Allah dibacakan, pertanda kita kurang berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Asar timbal balik, pengaruh timbal balik di antara dua hal itu. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu an ketika membaca ayat surah Al-Hadid ayat 16, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman khusyuk kalbu-kalbu mereka ketika mereka mendengar berdzikrullah azza wa jalla. Baka Ibnu Umar menangis hatta yabulla lihyatuh, sampai membasahi jenggotnya dan mengatakan bala ya Rabbi, iya ya Rabb. Mengapa begitu? Karena sahabat dalam jangka 4 tahun mengalami masa yang panjang sampai ke Madinah, merasakan ada kasat qulubuhum, kalbu-kalbu mereka mulai merasakan kegersangan. Allah Subhanahu wa taala turunkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Sudah waktunya sekarang orang-orang yang beriman khusyuk kalbu-kalbu mereka untuk zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Diingatkan tentang ayat Allah Azza wa Jalla, bala ya Rabbi, bala ya Rabbi. Jadi ukurlah besarnya cinta kita berzikir kepada Allah dengan banyaknya tangisan yang keluar dari diri kita ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Ketika tidak pandai, pertanda masih kurang kita berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Tambah kita berzikir, tambah mudah pula kita akan menangis ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Yang kedua, al-ikhwah rahimakumullah, pengaruh yang sangat besar ketika kita banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin adalah mencegah diri kita cepat sekali sadar tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu dorongan hawa nafsu kita sudah berada pada puncaknya untuk melakukan kemaksiatan, tercegah ketika kita banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang ulama tafsir mengatakan artinya khafat warhubat. Ketika ayat Allah dibacakan, ketika Allah disebut namanya di hadapannya, khafat, dia ngeri dan takut. Dia cepat-cepat lari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu orang yang banyak berzikir. Ketika diingatkan satu saja, disebut nama Allah sekali saja, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, cepat dia tinggalkan kemaksiatan yang baru saja mau dia lakukan. Ingat, salah satu orang yang mengungkapkan amal salehnya di hadapan Allah ketika tertutup goa, salah satunya adalah seorang yang mencintai saudarinya, ingin sekali dia berzina setiap saat dengan wanita yang dicintainya ini. Tapi sang wanita tidak mau sedikit pun melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat Allah uji sang wanita, membutuhkan pertolongan sang laki-laki ini, membutuhkan biaya untuk hidupnya. Kesempatan sang syahwat laki-laki untuk mengungkapkan dosanya di hadapan sang wanita. Kamu akan saya berikan uang, syaratnya mau bergaul dengan saya. 120 dinar diberikan kepada wanita itu. Baru saja syahwatnya sudah memuncak dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan
tidak menzinahi wanita yang dicintainya. Wanita itu mengungkapkan satu kata saja di hadapannya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Cepat sekali dia tarik dirinya dan biarkan sang wanita itu pergi dari dirinya. Kenapa? Zikir kepada Allah yang telah menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ukur diri kita dengan itu. Semakin kuat ketika nama Allah disebut di hadapan kita, kita tinggalkan yang diharamkan, pertanda kita rajin bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin sulit kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan, pertanda kita melemah dalam berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan-jangan malah kita banyak tinggalkan zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, dari apa yang menjadi pengaruh ketika kita banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin adalah cepat bertaubat. Sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kelalaian di hadapan Allah, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, Allah cepat-cepat beri taufik kepada dirinya karena dia adalah termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Mari kita lihat salah satu tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah bukan orang-orang yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, bahkan sudah dibentuk dalam diri manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, agar mereka mau kembali kepada Allah dan diberikan taufik taubat kepada Allah, dan Allah akan bersihkan dan sucikan mereka untuk memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Perhatikan baik-baik. Zikir yang Allah berikan hadiah besar bagi orang-orang yang berzikir, pintu taubat buat dirinya. Orang-orang yang apabila melakukan fahsyah, keburukan, kekejian, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, tidak terkait pada dosa orang lain tapi dosa dirinya sendiri. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus dalam kedosaan mereka, padahal mereka mengetahuinya. Seorang ulama tafsir mengatakan tentang tafsir ayat ini yang menarik adalah bahwa seseorang yang diuji melakukan sebuah perbuatan dosa, lalu zakarullah, mereka berzikir kepada Allah, diberikan taufik oleh Allah Rabbul Alamin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibukakan pintu taubat oleh Allah Azza wa Jalla karena kesadarannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu yang membuat setan semakin menjauh dari dirinya, dan sangat mudah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada dirinya untuk terbuka dia untuk bertobat pada Allah. Kalau setan banyak bercokol dalam dirinya, dia tidak pandai bertasbih, dia tidak mau bertahlil, dia tidak mau bertakbir, semakin sulit Allah bukakan taufik dalam dirinya untuk bertobat pada Allah Rabbul Alamin. Mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis ini dhaif, tetapi untuk bukan pendalilan, tapi istishhad, untuk penguat saja bahwa setan melemah ketika banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir, beristighfar. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebabkan pintu hati kita menerima cepat-cepat bertaubat pada Allah Rabbul Alamin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa'akthiru minhuma." Perbanyak oleh kalian kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 70 sampai 100 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam sehari. Ya. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Banyak sekali hal ini. Rasul aksiru minhuma. Perbanyak. Mengapa demikian? Fa inna iblisa qala. Karena iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Diberikan dorongan sangat kuat untuk melakukan kedosaan sampai mereka runtuh dan terpuruk. Tetapi kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka manusia membinasakan aku dengan la ilaha illallah wal istighfar. Semakin banyak la ilaha illallah dan istighfar, semakin hancur setan, tidak akan mampu menguasai diri kita. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i fahum yahsabuna annahum muhtadun. Walaupun setelah itu, kata iblis, ketika aku tahu, aku lihat mereka banyak la ilaha illallah wal istighfar, aku hancurkan mereka dengan hawa, yaitu membuat-buat agama baru, mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan dalam agama, dan mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah muhtadun, berada dalam hidayah. Istighfar penjaga besar, la ilaha illallah penjaga besar, membuka hati kita untuk pandai cepat-cepat bertaubat pada Allah Rabbul Alamin. Kita berharap mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk banyak bertaubat dengan cara banyak-banyaklah kita bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan beristighfar. Di dalam sebuah ayat ini yang keempat dari athar pengaruh kita banyak berzikir, lalu melahirkan dampak-dampak yang sangat kuat dalam diri kita, yaitu kita sangat berani di hadapan pembelaan kita terhadap kebenaran tanpa takut, tanpa malu. Ini yang mungkin bisa kita ukur pula. Semakin kita takut mengungkapkan kebenaran, semakin pertanda kita tidak pandai berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika diancam oleh pasukan gabungan sekutu, ya, untuk menyerang kaum muslimin. Di dalam surah Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa ini yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, yang Allah berikan selamat dia dari bakaran api waktu disiksa. Ini pula yang diucapkan oleh para sahabat ketika diberitakan kabar berita tentang pasukan yang akan menggempur, tak sedikit pun menggentarkan mereka dari rasa takut. Fala takhshawhum. Jangan takut. Kenapa? Mereka selalu bertasbih mengulang-ulang hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lihat Ashabul Kahf. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Fityatun, para pemuda-pemuda amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami tambahkan hidayah kepada mereka. Mereka banyak berzikir, bertasbih, bertahlil, mengingat ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Wa rabatna ala qulubihim idz qamu. Bayangkan, sampai itu pun terungkap dalam keberanian mereka mengungkapkan kebenaran. Wa rabatna, kami perteguh,
kami kuatkan kolbu-kolbu mereka ketika mereka berdiri di hadapan para penguasa yang zalim dengan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Zikir yang mendorong dia la yakhaf, tidak takut dalam membela kebenaran. Semakin kuat zikirnya, semakin tak takut dalam membela kebenaran. Gitu ya. Ini hal yang sangat harus kita ulang-ulang, terutama bagi ikhwah semua yang berusaha menempatkan dirinya, ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah usaha dakwah yang sangat besar. Banyak berzikir, semoga Allah perkuat diri kita, la yakhaf laumata laim, tidak takut dengan cercaan apapun, hinaan apapun dalam mengungkapkan kebenaran. Yang kelima, dari asar pengaruh kita berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, semakin kuat kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah berzikir mengingat kepada Allah merupakan ungkapan cinta kepada Allah Rabbul Alamin dan menumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada Allah Rabbul Alamin? Sebagaimana kita banyak menyebut orang yang kita cintai, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai itu. Itu yang bisa menumbuhkan, mengingat banyak mengingat dia, banyak mengingat dia, Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika cinta ditumbuhkan sangat kuat, semakin kuat pula tanda bahwa dia akan terus berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ciri orang yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Pertama, yarjullah, mengharap Allah Rabbul Alamin, berjumpa dengan Allah, memandang Rabbul Alamin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Itu tanda orang yang akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanahnya. Lalu wal yaumal akhir, dia pun hanya meyakini yaumul akhir. Dia yakin bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah menumbuhkan rasa cinta. Berzikir kepada Allah akan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah akan menumbuhkan cinta. Begitu timbal balik yang tidak akan pernah berhenti satu dengan yang lainnya. Tambah cinta kepada Allah, tambah diperkuat dirinya untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Tambah kuat zikirnya, tambah kuat pula dia berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu putaran yang tidak berhenti. Dan yang terakhir dari asar pengaruh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri kita adalah kita rela berkorban dalam dakwah ilallah, diri dan harta kita. Kita lihat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan para al-anbiya, tokoh-tokoh mulia, contoh tauladan dan pemimpin para dai-dai ilallah yang berdakwah seumur hidupnya siang dan malam. Waktunya habis untuk berdakwah, tiada waktu kecuali dakwah. Adalah orang-orang yang pandai berzikir dan orang-orang yang dikaruniakan waktu, lisan dan dirinya untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin tiada henti. Itulah yang menyebabkan Allah Rabbul Alamin menyelamatkan mereka, membela mereka dan menjadikan mereka para al-anbiya wa rasul. Mari kita lihat salah satunya adalah tentang Nabi Yunus alaihissalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan paus yang sangat besar, dalam keadaan gelisah yang sangat mengerikan di dalam perut ikan yang sangat gelap, tertutup rapat dalam keadaan udara yang sangat pengap. Dikatakan falaula kana minal musabbihin, seandainya dia Yunus alaihissalam bukan termasuk golongan orang-orang yang bertasbih. Banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan ketika di waktu di batnil hut, di perut hut itu beliau bertasbih banyak sekali. Tapi ada yang mengatakan waktu sebelum dilahirkan di perut sang ibu, Nabi Yunus alaihissalam sudah bertasbih kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Artinya adalah bahwa banyak bertasbih dan berzikir mengingat Allah Rabbul Alamin lah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dia diselamatkan, tidak dihukum sampai walalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Tasbih itu ciri para pemimpin dai Nabi Yunus alaihissalam. Kita lihat para nabi-nabi yang lain di dalam surah Ali Imran ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi-nabi yang berperang bersamanya, ribbiyun katsir, kelompok-kelompok yang sangat banyak. Ya, ini menandakan jama'i besar, semakin besar jamaahnya ya. Jadi keliru besar kalau kita malah lari dari ribbiyun. Banyak kelompok. Pama wahanu lima asabahu, tak berduka apa yang menimpa mereka, luka, darah, tusukan pedang, bergelimangan saudara-saudaranya di sampingnya, fi sabilillah. Pama wahanu, tak menyebabkan mereka berduka. Wama dha'ufu, tak menyebabkan mereka melemah. Wama stakanu, tak menyebabkan mereka mundur dari jalan fisabilillah. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Apa yang mereka amalkan? Wa ma kana qauluhum illa an qalu, tak ada lain yang terucap setiap saat dari diri mereka, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa dan zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Fama wahanu, tak melemah, tak berduka, tak sedih, tak kecewa, tak mundur. Kenapa? Banyak bertasbih, banyak berdoa, banyak meminta, banyak mengingat Allah Rabbul Alamin. Inilah yang mendorong dan membuka pintu Allah memberikan kekuatan dalam diri kita untuk terus maju dalam dakwah ilallah. Bahkan siap setiap saat berkorban untuk dakwah ilallah, karena kita pandai berzikir kepada Allah, mengingatkan kita selalu kepada Allah, akan mendorong kita pandai berdakwah. Pandai berdakwah itulah yang akan menyebabkan pula Allah akan mencintainya. Terus berputar setiap saat, tambah berzikir, tambah dakwah, tambah Allah mencintai, tambah Allah berikan kekuatan kita berzikir, tambah pula kita berdakwah, dan tambah pula Allah mencintai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang selalu pandai berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan begitu mudah-mudahan Allah berikan taufik pada diri kita untuk dapat pengaruh-pengaruh dan bekas-bekas yang mulia dan agung di sisinya, menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.